Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang TOEFL Written Expression. Materinya adalah Subject Verb Agreement atau persesuaian antara subjek dan verb after inversion, setelah pola inversi. Sebagaimana saya jelaskan di video ke-12, 13, 14, 15, dan 16 di channel ini, bahwa pola inversi, pola susun balik terjadi di 5 pola. Yang pertama di pola questions atau kalimat yang diawali oleh question word. Yang kedua, kalimat yang diawali oleh kata yang bermakna negatif atau negative word. Dan yang ketiga pada pola prepositional phrase atau frase yang diawali oleh preposition yang menunjukkan pada place expression, ungkapan tempat, di mana place expressionnya dalam kalimat tergolong yang necessary, bukan hanya sebagai extra adverb atau keterangan tambahan. Juga yang keempat, pola inversi itu, pola susun balik, a verb mendahului subjek, juga terjadi di conditional without if atau kalimat pengandaian yang membuang connector if ketika auxiliary verbnya terdiri dari should, kemudian had, dan were. Kemudian yang kelima, pola inversi juga terjadi di comparison atau perbandingan. Jadi apabila kalimatnya diawali oleh kelima pola ini diawali oleh question, kemudian negative word, kemudian place expression, yang keempat conditional without if, dan yang kelima comparison, maka susunannya disusun inversi, yaitu verbnya mendahului subjeknya. Dan untuk materi ini, materi subject verb agreement dalam pola inversi itu agak lebih tricky, agak lebih mengecoh ketimbang yang pola biasa. Kenapa dianggap lebih tricky atau lebih mengecoh? Karena verbnya mendahului subjeknya, makanya dianggap sedikit tricky. Langsung saja kita masuk kepada contoh. Contoh yang pertama, kalimat yang diawali oleh question word berupa kata how yang di sini ini. Maka nanti ketika how sudah mengawali kalimat, kalimatnya diawali oleh question word, maka nanti verbnya mendahului subjeknya. Yang di sini has sebagai verb mendahului subjek the teacher. Dan bentuk has berupa verb singular. Kenapa? Karena subjeknya yang juga singular. How many huge mistakes has the teacher actually found in the research paper? Berapa banyak kesalahan yang sebenarnya guru itu telah temukan di paper penelitian itu? Jadi has mendahului the teacher dan bentuknya sama-sama singular. Contoh yang kedua, kalimat yang diawali oleh kata yang bermakna negatif, yaitu kata seldom yang bermakna jarang. Maka nanti verb juga mendahului subjeknya. Dan verbnya juga harus agree atau sesuai dengan bentuk subjeknya. Kalimatnya kita baca, seldom in the history of television have two new comedies been so successful in one season. Maknanya, dalam sejarah pertelevisian jarang dua komedi yang baru sukses dalam satu musim. Jadi have, a verb mendahului subject to new comedies, dan bentuknya sama-sama plural. Menggunakan have karena di sini subjeknya plural to new comedies. Contoh yang ketiga yaitu kalimat yang diawali oleh prepositional phrase atau frase dalam bentuk preposition yang menunjukkan pada tempat, place expression, dan fungsinya necessary, yaitu dibutuhkan dalam kalimat, tidak hanya sebagai extra adverb. Maka nanti verbnya mendahului subjeknya dan juga harus agree, harus sesuai bentuknya.
Kita baca, in the parking lot south of the stadium were the cars that were about to be towed. Maknanya, in the parking lot south of the stadium, di tempat parkir sebelah selatan stadium itu, were the cars, ada mobil-mobil, that were about to be towed, yang harus diderek. Jadi were, a verb mendahului subjek the cars, dan bentuknya sama-sama berbentuk plural. Kemudian yang keempat, contoh kalimat dalam bentuk conditional sentence yang auxiliary verbnya terdiri dari salah satu yang tiga, yaitu had, kemudian were, dan should. Maka nanti boleh disusun balik, yaitu verbnya mendahului subjek dengan syarat membuang connectornya. Jadi contoh kalimat nomor 4, John would be studying the chapters were he able to get hold of the book. Ini asal mulanya kalimatnya John would be studying the chapters if he were. Jadi kalimat asalnya if he were able to get hold of the book. Tapi karena connector if-nya sudah dibuang, maka were harus disusun mendahului subjeknya, were he, gitu ya. Maknanya John akan mempelajari bab-bab itu jika dia dapat memiliki buku-buku itu atau memiliki buku itu. Next, yang terakhir, contoh pola inversi dalam pola comparison, perbandingan. Contohnya, this chapter has many more exercises than does the next one. Kalimat ini adalah kalimat comparison, tandanya berupa kata more dan than, more than. Kemudian verb does mendahului subjek the next one. Kenapa menggunakan does? Karena subjeknya yang juga tunggal. Jadi ini yang disebut dengan subject verb agreement, persesuaian antara subjek dan verb. Sekali lagi, kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Kalau subjeknya jamak, maka verbnya juga harus jamak. Untuk lebih jelasnya, silakan sobat-sobat tonton pada video saya yang sebelumnya, terutama materi tentang inversi, yaitu di video ke-12 sampai video ke-16. Next, kita sekarang masuk kepada latihan soal TOEFL Written Expression, materi subject verb agreement dalam pola inversi, dalam pola susun balik, subject verb menjadi verb subject. On the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands are a hotel called the Volcano Hotel. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, yang salah apakah yang alpha, yang bravo, yang charlie, atau yang delta? Ini kita mencari yang salah ya dari kalimat ini. Istilahnya error analysis, menganalisis kalimat yang error. Jelas jawabannya adalah yang Charlie ya. Jelas jawabannya yang Charlie. Kenapa? Karena kalimat ini sudah diawali oleh prepositional phrase yang menunjukkan tempat, place expression, yaitu berupa on the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands. Ini adalah prepositional phrase yang menunjukkan pada tempat atau place expression, dan fungsinya sangat dibutuhkan dalam kalimat. Artinya ini bukan sekedar extra adverb. Apabila ini dibuang, maka kalimatnya tidak lengkap. A hotel are called, misal, ini keliru. Di sini kenapa are salah? Karena subjeknya yang tunggal, yaitu berupa kata a hotel, maka di sini harus pakai is. Asal mula kalimatnya adalah a hotel is on the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands called the Volcano Hotel. Asal mula kalimatnya. Cuman ini disusun balik di prepositional phrase yang menunjukkan tempatnya dipindah ke depan, maka harus disusun inversi. Dan ini yang salah ya, karena subjeknya tunggal a hotel, maka di sini diganti dengan is. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Tentu sangat mudah sepanjang kita atau teman-teman sekalian bisa mengingat-ingat trik-triknya. Itu saja barangkali untuk video pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.